Arti overthinking, penyebab dan cara mengatasinya. Mengatasi overthinking. Mengatasi overthinking bisa jadi salah satu hal yang sulit lo lakukan. Hal yang lo pikirin tersebut bisa bermacam-macam. Mulai dari mikirin sesuatu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, sampai yang akan terjadi. Hal itu mungkin disebabkan sakit hati, rasa malu, sampai cemas yang lo miliki. Biasanya dari pengalaman gue pas overthinking sih jadi susah buat tidur. Lalu hal yang gue lakukan buat mengatasi overthinking tersebut cuma main HP, taruh HP dan main HP lagi. Mungkin ada di antara kalian yang melakukan hal yang sama seperti gue. Dari pengalaman gue, overthinking bisa jadi kebiasaan yang buruk buat diri lo sob kalau terus dibiarkan. Kenapa? Karena hal tersebut bikin jam tidur gue berkurang. Alhasil gue jadi gak fresh dalam menjalani sehari-hari dan berdampak dengan menurunnya produktivitas gue. Tapi tenang aja, lo gak sendiri kok dalam menghadapi persoalan ini. Karena biasanya setiap orang pernah mengalami hal mengudah gue sebutin tadi. Nah, pada kesempatan kali ini gue akan nyoba berbagi cara mengatasi overthinking. Penasaran kan? Yuk kita simak. Jadi overthinking adalah, contoh hal yang gue udah jelasin di atas. Namanya overthinking sob. Apa sih sebenarnya arti dari overthinking itu? Sebenarnya gak ada definisi yang pasti tentang hal ini. Sederhananya, overthinking artinya adalah sebuah kebiasaan di mana seorang mikirin sesuatu terus-menerus seolah gak ada ujungnya. Padahal lo sendiri gak milih buat ngelakuin hal tersebut kan. Orang yang overthinking biasanya mikirin sesuatu yang telah terjadi dan akan terjadi. Hal tersebut mungkin dikarenakan adanya perasaan sakit hati, bersalah, malu, marah, sampai cemas sama hal yang akan datang. Hal ini terjadi karena mungkin orang tersebut terobsesi akan suatu hal dan mengkhawatirkannya yang pada akhirnya bisa mengganggu kualitas hidup mereka. Tapi sebenarnya overthinking bukan merupakan suatu discover atau gangguan loh. Overthinking merupakan suatu perilaku karena lo melakukan hal itu berulang kali, pada akhirnya berubah menjadi suatu kebiasaan yang terekam di alam bawah sadar lo. Tentu hal ini bisa jadi kebiasaan yang buruk. Makanya lo harus bisa mengatasi overthinking tersebut. Tanda-tanda lo overthinking. Setelah mengetahui apa saja bahaya dari overthinking, lo bisa mulai cek diri lo sendiri. Sebenarnya lo punya kebiasaan buruk satu ini gak sih? Banyak orang yang menyepelekan masalah satu ini, padahal penting buat mereka mengetahui gejala overthinking ini agar gak mengganggu keseharian. Rasa cemas yang berlebihan, terlalu memikirkan perkataan orang lain, takut untuk memulai sesuatu. Itulah sulit mengatasi overthinking. Apa bahayanya? Dampaknya pada gangguan mental, misalnya patah hati, ditolak pekerjaan, sampai ditinggal orang yang lo sayang. Akibatnya lo makin menjadi-jadi terus memikirkan hal tersebut. Mengendalikan emosi, sulit menyelesaikan masalah. Misalnya mungkin lo pernah overthinking saat ditimpa suatu masalah. Katakan lo ketinggalan kartu peserta pas mau ujian, terus lo malah cenderung mikirin kartu yang ketinggalan tersebut ketimbang mencari solusinya. Alhasil masalah dalam pikiran lo terus bertambah deh, bukannya berkurang. Kualitas tidur lo terganggu. Nah, hal tersebut tentu gak baik buat diri lo sendiri sob. Kenapa? Karena akan mengganggu jam tidur lo yang dapat mempengaruhi terhadap
produktivitas lo sehari-hari. Nah, karena inilah lo harus mulai melakukan cara-cara untuk mengatasi overthinking. Cara mengatasi overthinking. Setelah lo mengetahui apa itu overthinking serta bahaya dan tanda-tandanya, mungkin lo bakal bertanya, terus gimana dong cara gue buat menghadapi overthinking ini? Nah, gue bakal jelasin langkah-langkah buat lo mengatasi overthinking. Yuk simak. Evaluasi apa yang sebenarnya terjadi. Misalnya lo lagi galau parah mikirin doi. Nah, lo bisa mulai merenungkan tentang apa yang lo galauin dari doi. Tentu lo harus jujur sama diri sendiri apa yang sebenarnya lo rasain saat itu. Harapannya lo bisa tahu apa inti dari overthinking lo tentang doi. Yang kedua, cerita ke orang yang lo percaya. Contohnya lo lagi ada masalah di kampus yang terus dipikirin. Nah, lo bisa buat cerita masalah lo ke orang yang lo percaya. Setelah cerita sama dia, lo bisa minta pendapat dia tuh baiknya bagaimana buat menyelesaikan masalah lo. Yang ketiga, curahkan pikiran lo lewat tulisan. Misalnya lo sedang overthinking dan bingung mau cerita sama siapa. Alternatifnya lo bisa mulai tulis apa yang lagi lo pikirin, bisa lewat notes di HP, di laptop, sampai di buku diary. Kalau lo punya, yang penting lo bisa menyalurkan overthinking lo ini lewat hal yang positif. Semoga membantu. Yang terakhir, fokus sama hal yang bisa dikontrol. Contohnya lo lagi mikirin, kira-kira kalau gue pakai baju ini bagus gak ya? Orang lain bakal mikir apa yang tentang outfit gue hari ini. Nah, di sini lo bisa mulai bersikap bodo amat tentang hal ini lewat percaya diri aja sama apa yang lo lakukan hari itu. Mau lo pikirin apa pendapat orang lain terhadap outfit lo, gak akan mengubah persepsi mereka terkait apa yang lo pakai. Kenapa? Karena selera orang beda-beda terhadap gaya berpakaian, dan lo gak bisa maksa mereka untuk bisa punya selera yang sama kayak. Setelah lo berhasil melewati tahapan di atas, ini saatnya lo buat beraksi. Lakukan sekiranya yang lo bisa kerjain dan kendalikan saat ini. Fokus serta kerjalah apa yang lo impikan. Kedepannya jangan sampai nyesel karena lo gak mencoba. Ingat bahwa gak selalu jadi urusan lo buat menjawab semua pertanyaan yang ada di pikiran lo. Berpikirlah sewajarnya dan lakukan apa yang lo bisa kontrol. Ada kalanya lo hanya perlu berusaha sebaik mungkin, sisanya biarkan waktu menjawab segala kegundahan lo. Oke, jadi segitu aja buat tema hari ini, yaitu overthinking. Kalau kalian punya pertanyaan, boleh taruh di komen ya. Terima kasih sebelumnya sudah menonton video ini, semoga bermanfaat ya.